warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian saat ini? Sehat bukan? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dalam pembelajaran jarak jauh karena situasi masih pandemi. Tinggal di rumah, jalankan protokol kesehatan. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk presensi, nanti kalian bisa laksanakan di WA Group. Sebelum pembelajaran sampai di materi, persiapkan buku catatan, alat tulis, kemudian buka e-book atau buku paket yang sudah saya kirim lewat PDF halaman 33 sampai dengan 39. Kemudian saya mengucapkan terima kasih bagi siswa-siswa yang sudah merespon dan mengumpulkan tugas di pembelajaran yang kemarin. Simak video ini baik-baik, kemudian catat hal-hal yang penting, dan di terakhir pembelajaran akan ada tagihan atau tugas. Baiklah, kita sampai ke materi. Pokok bahasan saat ini adalah otot. Tujuan dan manfaat pembelajaran kali ini adalah tujuan pembelajaran kalian dapat mendeskripsikan jenis-jenis otot, mendeskripsikan fungsi otot bagi manusia, menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Kemudian manfaat pembelajaran adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan otot sehingga seluruh aktivitas dapat bekerja baik di bawah kesadaran maupun di luar kesadaran. Kemarin kalian mempelajari mengenai rangka dan sendi atau tulang dan sendi yang membantu pergerakan tubuh. Apakah hanya rangka dan sendi yang membantu pergerakan tubuh? Tidak ada organ yang lain? Coba kalian pikirkan. Iya, ada selain sendi dan rangka, yaitu apa namanya? Yang membantu organ tubuh kita bergerak. Membantu tubuh kita bergerak. Organ apa itu namanya? Nah, ini yang kita bahas sekarang, yaitu otot. Otot ini mempunyai fungsi melaksanakan gerak, memelihara fokus tubuh, dan memproduksi panas dalam tubuh. Coba sekarang kalian buat lengan kalian memanjang, memendek. Nah, di situ ada ciri otot. Apa yang terjadi? Di situ ada ciri otot. Yaitu ciri otot mempunyai ciri kontraksibilitas, kemudian ekstensibilitas, dan elastisitas. Saat sampai memanjangkan lengan kalian, maka di situ akan terjadi ekstensibilitas, yaitu ukuran otot menjadi memanjang. Kemudian saat kalian memendekkan atau melekukkan siku kalian, maka itu akan terjadi kontraksibilitas, yaitu otot dalam ukuran apa? Memendek. Kemudian elastisitas, yaitu otot dalam keadaan kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot. Yang pertama kita bahas adalah otot lurik. Perhatikan gambar ini. Apa yang bisa kamu amati dari gambar tersebut? Dia seperti silindris yang ada garis-garis gelap, ada garis-garis terang, kemudian ada titik hitamnya. Nah, titik hitam itu adalah nukleus yang terletak di tepi. Nah, ternyata titik hitamnya banyak, berarti nukleusnya juga banyak. Otot lurik atau otot rangka, ini jumlahnya banyak di tubuh kita, karena dia melekat pada tulang.
Kemudian reaksi otot ini adalah cepat. Dan ini yang membuat otot cepat lelah. Itu adalah otot lurik atau otot rangka. Kemudian prinsip kerja dari otot lurik ini adalah di bawah kesadaran atau di bawah kendali kita. Seperti tadi contohnya kita memanjangkan dan memendekkan lengan. Selanjutnya adalah otot polos. Kita amati gambar di otot polos. Simak baik-baik karena nanti ada tagihan. Nah, kalau ini bentuknya berbeda dengan tadi, otot lurik. Kalau ini ada menggelembungnya. Jadi ini yang disebut dengan gelendong. Kemudian tepi-tepinya meruncing. Itu. Kemudian ada titik di tengah hitam, itu namanya inti sel. Setiap otot mempunyai satu inti sel dan berada di tengah. Kemudian reaksi kerjanya dia itu lambat, tidak cepat lelah. Kemudian otot polos ini bekerjanya, prinsip kerjanya itu di luar kesadaran atau tidak bisa kita kendalikan. Kemudian otot-otot ini banyak dijumpai kepada organ sistem pencernaan, kemudian ekskresi, pembuluh darah, itu. Beda. Gambarnya tadi sudah ada perbandingan antara otot lurik dengan otot polos. Sekarang kita ke otot jantung. Nah, amati lagi gambar dari otot jantung. Sepintas kita melihat otot jantung ini sama bentuknya dengan otot lurik. Ada garis terang gelap, ya. Kemudian dia silindris, memanjang. Tapi bedanya adalah ini bercabang. Kemudian dia memiliki inti sel yang lebih dari satu. Dan letaknya di tengah. Itu kalau kita amati gambar. Ya tak? Kemudian prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya di luar kesadaran atau yang tidak bisa kita kendalikan karena kerjanya otonom, otomatis. Ya. Jadi otot jantung ini bentuknya seperti otot lurik tapi prinsip kerjanya seperti otot polos. Letaknya di mana otot jantung ini? Sesuai dengan namanya yaitu di jantung. Nah, itu tadi setelah kalian melihat gambar otot lurik, otot polos, kemudian otot jantung, kalian akan bisa mengidentifikasi perbedaannya satu persatu. Nah. Kemudian sifat kerja otot, ada antagonis dan ada sinergis. Kalau antagonis itu seperti contoh begini, ada dua otot bekerja sama, ya, ini, tetapi berlawanan. Nah, ada dua otot yang kerjanya berlawanan, ini, maksudnya. Jadi ketika kalian tadi lengannya memanjang dan memendek, ketika memanjang di situ ada bagian otot yang relaksasi, ada yang kontraksi. Jadi ada yang memanjang dan ada yang memendek ototnya. Demikian pula ketika sampean memendekkan atau menekuk siku, itu ada bagian otot yang relaksasi dan ada otot yang kontraksi. Kemudian sifat kerja otot yang sinergis. Itu dua otot bekerja sama, ya. Seperti misalkan kalian coba menelungkupkan tanganmu dan membuka tanganmu, telapak tanganmu. Ya, nih, itu ada dua otot yang saling bekerja sama yang dikatakan dengan sinergis. Nah, itu gambarnya kalian bisa mengamati. Jadi saat kalian membuka dan menelungkupkan tangan. Dari pembahasan tadi bisa kalian simpulkan, ya. Ini juga nanti termasuk tugas membuat kesimpulan
dengan rambu-rambu yang sudah saya beri dari pembahasan tadi, apa yang kamu bisa simpulkan? Yaitu pertama, fungsi otot. Jadi nanti kalian lengkapi. Dari pembahasan ini fungsi otot itu apa? Kemudian ada 3 jenis jaringan otot yang menyusun tubuh manusia. Nah, tadi sudah. Kalau menyimak baik-baik pasti bisa menyimpulkan. Jenis-jenis gerak yang melibatkan otot bekerja di bawah kesadaran. Artinya yang bisa dikendalikan. Itu apa saja? Kalian bisa memberikan contohnya. Sampai di sini, kalau memang ada pertanyaan, nanti kalian bisa bertanya di WA group. Selanjutnya nanti ada lembar tugas yang intinya adalah kalian mengidentifikasi perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung berdasarkan bentuk, jumlah inti, letaknya otot, kemudian reaksinya, ya, kemudian sistem kerjanya. Itu. Jadi jumlah intinya berapa, letak intinya di mana, di tengah, di tepi, atau di ujung, kemudian letaknya di mana, ya, itu bisa di tulang, di sistem pencernaan, ataukah di jantung, nah seperti itu dan seterusnya. Itu yang nomor 1 sudah saya beri contoh, ya, pembeda. Kalau menurut bentuk, otot lurik itu silindris memanjang, otot polos bentuknya gelendong, kemudian otot jantung bentuknya silindris memanjang dan bercabang. Nah, 2, 3, 4, 5, 6 itu kalian sebagai tugas. Demikianlah materi pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.